Di sebuah penjara terlihat seorang pria sedang melukai dirinya sendiri. Tanpa sengaja hal itu pun dilihat oleh petugas yang sedang berkeliling dan napi itu pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Namun tanpa diduga, di tengah perjalanan napi itu pun melakukan perlawanan untuk melarikan diri. Perkenalkan, pria ini adalah Keiji Kaburagi dan inilah alur cerita film Shoutai. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad. Lepasnya Kaburagi membuat pihak kepolisian Jepang menjadi sangat panik. Bahkan, seorang kapten kepolisian divisi investigasi bernama Matanuki alias Nugi sampai harus membuat klarifikasi di depan media. Ya, semua itu tak lain dan tak bukan, karena ternyata Kaburagi adalah terpidana mati kasus korupsi. Maaf, itu nggak mungkin terjadi di Konoha. Maksud saya, semua itu karena ternyata Kaburagi adalah terpidana mati karena telah melakukan pembantian pada satu keluarga. Sementara itu di tempat lain, terlihat Kaburagi yang sedang mencuri pakaian dan juga makanan untuk bertahan hidup. "115 hari kemudian, di sebuah konstruksi bangunan terlihat seorang pemuda pirang yang bernama Kazuya yang ini orangnya sedang membantu pekerja tua dan dia malah dimarahi oleh bosnya. Di tempat kerja ini, Kazuya memiliki seorang teman yang ternyata temannya adalah... Ya, pria ini adalah Kaburagi yang sedang menyamar dan berganti nama menjadi Benzo. Diingat ya, nama Kaburagi sekarang adalah Benzo. Di malam harinya, terlihat Kazuya digebukin oleh seorang rentenir. Semua itu dikarenakan Kazuya nggak bisa bayar hutang akibat kebanyakan main judi. Keesokan harinya, ketika Benzo sedang bekerja, tiba-tiba ada kecelakaan kerja di tempat itu. Dan ketika dicek, ternyata korbannya adalah Kazuya. Setelah Kazuya diobati, salah satu teman Kazuya mengatakan bahwa bos mereka tidak mau mengeluarkan biaya pengobatan untuk Kazuya, hingga mereka pun berinisiatif untuk patungan. Namun Kazuya yang baik hati menolak bantuan itu karena dia tak mau merepotkan teman-temannya yang sama-sama orang susah. Mengetahui itu, Benzo alias Kaburagi pun memberikan ide agar mereka menjumpai bosnya saja untuk menyarankan agar sang bos mendaftarkan mereka ke asuransi negara saja supaya biaya pengobatan para pekerja bisa ditanggung oleh negara. Singkatnya mereka pun menjumpai bosnya yang kita sebut saja namanya So untuk menyampaikan saran itu. Namun bukannya menghargai pendapat itu. Di sini si Bosok malah marah pada mereka. Benzo pun mengantarkan Kazuya ke kamarnya yang berantakan seperti kandang kuda. Dan disinilah Kazuya bercerita pada Benzo betapa pahit hidupnya akibat hutang judi. Benzo yang kasihan pun bertanya, memangnya berapa banyak yang Kazuya butuhkan agar bisa terbebas dari penderitaan hutang? Dan Kazuya pun menjawab,
わかりました。待っててください。 Setelah mengetahui itu, Benzo pun kembali menjumpai bosnya dan berusaha kembali untuk mendapatkan dana pengobatan Kazuya. さっきの話、どうしても無理ですか？僕たちで直接申請することも可能です。この現場は国が行っている事業です。 Hal itu pun membuat sang bos marah. おかしいこともおかしいと言ってるだけです。お前もどうせ傷もんやろが。調子乗んな。 Namun, si bos auto terdiam ketika Benzo menunjukkan aura killernya. 間違ってますよ、あなたたち。 Sementara itu di kamar kosnya, terlihat Kazuya yang sedang menonton berita yang mengabarkan ciri-ciri buronan yang tak lain adalah Kaburagi alias Benzo. Yang mana berita itu mengatakan bahwa Kaburagi adalah seorang kidal memiliki alis tebal dan juga ada tai lalat di pipi kirinya. Tak lama kemudian, Benzo pun kembali datang dan dia berhasil membawa uang walau cuma 20.000 yen. Kazuya pun membagi dua uang itu. Dan setelahnya, mereka berdua pun pergi berbelanja makanan untuk perbaikan gizi. Setelahnya, mereka pun pergi makan di kamarnya Benzo. Dan di sini, tanpa sengaja Kazuya melihat buku milik Benzo yang membahas tentang hukum. Ketika sedang mengambil kentang, Kazuya melihat Benzo kesusahan pakai tangan kanan karena Benzo seorang kidal. Di sini Kazuya pun mulai curiga, jangan-jangan Benzo adalah buronan seharga 3 juta yen yang sedang dicari polisi itu karena memiliki ciri-ciri yang hampir sama. Dan setelah melihat tahi lalat di pipi kiri Benzo, akhirnya Kazuya pun yakin bahwa Benzo adalah Kaburagi si buronan itu. Kazuya pun berusaha tenang dan izin pergi ke toilet sebentar. Dan karena sedang butuh uang, diam-diam Kazuya pun menghubungi 110, namun tiba-tiba Benzo yang menjadari bahwa Kazuya baru saja menelpon polisi pun akhirnya tanpa pikir panjang langsung pergi melarikan diri. Tak lama kemudian polisi Nugi pun datang. Namun sayangnya Benzo alias Kaburagi sudah berhasil melarikan diri. こちらが冠城と接触した青年です。 180 hari semenjak melarikan diri. Di sebuah persidangan, terlihat seorang pengacara bernama Ando yang sedang disidang karena dianggap melakukan hal nakal kepada seorang gadis SMA di dalam kereta. 被害者の女子高生に痴漢をしたと腕をつかまれて電車から降りましたよね。ちょっと待ってください。本当にやってないんですよ。 Setelah disidang, Ando pun dicecar beberapa pertanyaan oleh seorang wartawan yang bernama Kuroshima. Melihat ayahnya tidak nyaman, putri Ando yang bernama Sayaka pun bergerak cepat untuk memanggil taksi hingga mereka pun berhasil pergi. Di dalam taksi, Ando pun meminta maaf pada putrinya dan dia bersumpah bahwa dia tidak pernah melakukan hal nakal itu dan semua ini adalah fitnah. Setelah mengantarkan ayahnya, Sayaka pun kembali bekerja di sebuah perusahaan media. Teman-teman Sayaka terlihat ikut prihatin atas kasus yang menimpa ayahnya Sayaka. Dan salah satu teman Sayaka yang berkepala botak ini berkata, mungkin kasus fitnah yang menimpa ayahnya Sayaka sama seperti kasus si Kaburagi yang lagi nongol di TV saat ini.
んと怖いよ。大丈夫か？まだ足取りはつかめていません。こいつも意外とそうだったりしてね。Tak lama kemudian, Sayaka pun menemui seorang penulis lepas atau freelance yang sudah menunggunya di ruang meeting. ナスくん、ごめんなさい。Pemuda itu memakai kopluk dan juga masker. Dan ya, pemuda ini adalah Kaburagi alias Benzo yang kini sudah ganti nama lagi menjadi Nasu. Ingat ya, sekarang nama tokoh utama kita adalah Nasu. Sayaka menyampaikan rasa kagumnya pada artikel karya Nasu, yang 6 diantaranya berhasil masuk 10 besar artikel yang paling sering dibaca. ナスくんのおかげで本当に助かってます。15本中6本がトップ10。Saking kagumnya, Sayaka pun berharap Nasu mau menjadi pegawai tetap saja di perusahaan media ini. ナスくんだったらもっといい会社入れるもんね。もうフリーじゃなくてうちの専属になってくれたらいいのに。Ketika pulang kerja, tanpa sengaja Sayaka melihat Nasu sedang berada di depan kafe internet. Keesokan harinya, terlihat polisi detektif Nugi dan asistennya pergi ke sebuah tempat bekas panti asuhan untuk bertemu dengan seorang nenek. Yang mana ternyata panti asuhan ini adalah tempat Kaburagi dibesarkan oleh nenek ini yang kita sebut saja dia Nenek Sri. Nenek Sri pun mengatakan bahwa Kaburagi adalah anak yang sangat baik. Namun polisi Nugi mengatakan bahwa Kaburagi adalah orang jahat dan dia memiliki bukti kejahatan Kaburagi. 迷惑かけると思ってるんでしょう。優しい子だから。冠城を野放しにしておくわけにはいきません。優しいことをおっしゃいましたが、冠城は殺人犯です。 Meski begitu, Nenek Sri tetap tidak percaya. Sebab bagaimana mungkin orang yang merawat dan memfasilitasi anak yatim bisa berbuat kejahatan seperti ini. 圭一がやったと思ってるのよね。施設の子たちにご飯作ってくれたのよ。 Bahkan di sini Nenek Sri pun sampai menantang polisi Nugi untuk bersumpah atas nama Tuhan. に誓ってそう言えるのね。圭一のすべてをあなたたちは奪ったのよ。 Dan Nugi pun hanya bisa terdiam. Kembali ke Sayaka di kantor. Terlihat Sayaka dan teman-temannya yang sangat kagum dengan artikel-artikel Nasu yang selalu tepat waktu dan memiliki kualitas kata yang baik. 彼すごい。文才あるよ。絶対締め切り間に合わせるしね。 Ketika pulang kerja, di saat turun hujan, tanpa sengaja kembali Sayaka melihat Nasu di depan kafe internet. 傘は？いいです。大丈夫です。いやいや、大丈夫じゃないでしょ。 Dan karena kasihan, Sayaka pun mengajak Nasu berteduh sambil makan malam. 何その顔。こんな美味しいもの生まれて初めて食べたので。 Di sini mereka pun mengobrol. Dan dari sinilah akhirnya Sayaka tahu bahwa Nasu tidak punya rumah, maka dari itulah Nasu selalu pergi ke kafe internet untuk tidur di sana. あそこで寝泊まりしてる。ナスくんがあのネカフェ入るとこ。 Sayaka yang prihatin pun terus menyemangati Nasu agar terus berjuang menjalani hidup. Melihat karya Nasu yang luar biasa, Sayaka pun percaya Nasu pasti bisa asalkan mau bekerja keras. ナスくんのこと信じます。ナスくんは優秀なライターさん。これからも今まで通り頑張ってね。 Mengetahui bahwa masih ada orang yang percaya padanya, tanpa terasa Nasu pun meneteskan air mata. 信じるって言われたこと。 Dan hal itu pun membuat Sayaka heran karena Sayaka tidak tahu bahwa Nasu adalah Kaburagi si buronan itu. ごめんごめん。話題変えよ。 Di saat sedang mengobrol, tiba-tiba Sayaka mendapat telepon dan ternyata telepon itu adalah dari wartawan Tempo Hari yang menyecar pertanyaan-pertanyaan pada ayahnya Sayaka. お父様の件でお話伺えますでしょうか。いつも若い女性の案件ばかり弁護なさってますよね。主張されている女子高生の痴漢事件の件なんですが。そんな言われ方される筋合いありません。 Ketika kembali ke Nasu, ternyata dia sudah teler dan mendadak kepengen muntah. 大丈夫？ここで入っちゃダメ。トイレ行こう。 Di dalam tidurnya, Nasu pun bermimpi peristiwa kelamnya dahulu saat ditangkap polisi.
Nasu menyangkal semua tuduhan ini. Bahkan dia meminta polisi Nugi untuk melakukan investigasi yang layak, namun Nasu diabaikan. Hingga akhirnya Nasu pun dijatuhi hukuman koid. Sementara itu di kantor, terlihat Sayaka yang melihat berita tentang Kaburagi. Yang mana di berita itu Kazuya menyampaikan kesaksiannya bahwa selama bersama Kaburagi alias Benzo, Kaburagi adalah orang yang baik. Ketika Sayaka pulang ke rumah, ternyata di sana masih ada Nasu alias Kaburagi. Tadaima. Nasu-kun, moteru desho. 食べたの生まれて初めてなので、次の住むとこ見つかるまでここいてもいいからね。 Melihat perlakuan Sayaka yang baik kepadanya, di sini Nasu pun akhirnya mengatakan bahwa dia mau menerima tawaran Sayaka untuk bekerja di perusahaan yang sama. Di tengah malam, ketika sedang bekerja, tanpa sengaja Sayaka mendengar suara Nasu. Setelah dicek, ternyata Nasu sedang ngelindur hebat. Dan dari sinilah akhirnya Sayaka paham ternyata selama ini Nasu tidak pernah tidur nyenyak karena beban hidupnya terlalu berat. Sayaka pun membiarkan Nasu menggenggam tangannya agar bisa tidur lebih tenang. Keesokan paginya, Nasu pun mulai bekerja di perusahaan yang sama dengan Sayaka. Dan terlihat Nasu yang begitu diterima oleh teman-temannya Sayaka. Kehidupan pun terus mereka lalui bersama-sama, seperti menonton, makan, dan lain-lain, hingga hubungan mereka pun semakin dekat. Di kantor, Nasu terus menulis artikel-artikel tentang kasusnya sendiri untuk membuka mata masyarakat bahwa Kaburagi yang tak lain adalah dirinya sendiri, bukanlah pelaku kejahatan seperti yang hakim putuskan. Bukan hanya itu, Nasu juga mengumpulkan informasi-informasi perkembangan kasusnya dengan memfoto segala informasi yang ada di kantor ini. Hingga di suatu hari, ketika Sayaka pulang kerja, dia bertemu dengan si wartawan itu lagi. Namun yang mengejutkan, bukan hanya menanyakan soal ayahnya, di sini si wartawan malah menanyakan soal Kaburagi, karena ternyata selama ini si wartawan selalu menguntit Sayaka. Sayaka yang panik pun segera menjumpai Nasu. Dan di sini Sayaka meminta Kaburagi untuk segera kabur. Dan Nasu pun hanya bisa tercengang setelah menyadari bahwa selama ini Sayaka tahu bahwa dirinya adalah Kaburagi. Benar saja, tak lama kemudian polisi Nugi pun datang dan dia meminta izin untuk menggeledah rumah Sayaka. Namun, setelah mencari kesana kemari, polisi Nugi pun gagal menemukan keberadaan Kaburagi dan akhirnya dia memutuskan untuk pergi. Setelah Nugi pergi, Kaburagi pun keluar dari tempat persembunyiannya. Namun tiba-tiba Nugi pun datang lagi dan memaksa masuk. Kaburagi pun akhirnya ketahuan hingga pergelutan pun terjadi di sini. Nugi mengancam ingin membedil Kaburagi sambil bertanya kenapa Kaburagi melarikan diri.
Melihat kondisi Kaburagi yang terdesak, di sini Sayaka pun berbuat nekat menghalangi Nugi. Dan tanpa pikir panjang, Kaburagi pun langsung melompat dari atas rumah. Kaburagi terus berlari karena dikejar polisi, hingga sampailah dia di atas jembatan. Karena sudah terdesak, Kaburagi pun nekat melompat ke sungai. Dan akhirnya Kaburagi pun berhasil kabur lagi. Sementara itu di rumah Sayaka, sang asisten bertanya pada Nugi kenapa tadi dia tidak menembak. Di sini Nugi pun cuma bisa terdiam dan terlihat perasaan rasa bersalah yang besar terpancar dari raut wajahnya. Setelahnya kita akan diperlihatkan flashback ke 1170 hari sebelum Kaburagi melarikan diri. Terlihat saat itu Nugi yang sedang melakukan investigasi ke tempat kejadian. Di sini ternyata Nugi tidak menemukan bukti apapun selain kesaksian seorang wanita pemilik rumah yang saat itu dalam kondisi trauma berat. Nugi pun melaporkan hal itu pada atasannya. Dan karena tidak memiliki bukti yang kuat, dengan seenak hati sang atasan pun memerintahkan Nugi untuk menangkap saja si Kaburagi demi menjaga nama baik kepolisian Jepang. Nugi yang merasa berat atas perintah sewenang-wenang ini pun mengingatkan bosnya bahwa Kaburagi baru berusia 18 tahun alias masih remaja. Namun sang atasan malah makin senang karena ternyata dia ingin merubah hukum di Jepang agar negara Jepang mengubah hukum untuk remaja 18 tahun harus menerima hukuman yang sama dengan hukum orang dewasa. Karena masih merasa janggal, Nugi pun bertanya kembali pada pemilik rumah yang diketahui bernama Yoshiko, apakah benar pelaku kejahatannya adalah Kaburagi? Dalam keadaan ragu dan trauma, Yoshiko pun cuma bisa mengiyakan perkataan Nugi. Hingga ketika Nugi menjumpai Kaburagi di penjara, Kaburagi meminta Nugi untuk melakukan investigasi dengan layak karena Kaburagi sama sekali tidak melakukannya. Namun Nugi malah mengabaikannya. Namun gara-gara hal itulah Nugi pun selalu dihantui rasa bersalah, apalagi ketika Kaburagi menatap matanya di pengadilan. Kembali ke masa kini, karena belum berhasil menangkap Kaburagi yang berhasil kabur lagi, akhirnya pihak kepolisian pun menambahkan imbalan atau bounty bagi siapa saja yang berhasil menangkap Kaburagi sebesar 10 juta yen. Mereka berharap dengan menaikkan harga buronan Kaburagi, masyarakat mau lebih bekerja sama untuk menangkap Kaburagi. Sementara itu di tempat lain, terlihat Kaburagi yang kembali merubah penampilannya agar bisa bekerja di sebuah pabrik ikan sale. 332 hari sejak Kaburagi melarikan diri, tiba-tiba muncul kembali kasus pembunuhan yang ceritanya sangat mirip dengan kasusnya Kaburagi. Namun kali ini pelakunya bukan Kaburagi, melainkan seorang pria pengangguran bernama Kianto. Di sini Nugi pun bertanya, apakah Yanto meniru kejahatan Kaburagi? Namun mendengar itu Yanto pun malah menertawakannya dan mengatakan bahwa dia tidak meniru Kaburagi. Kabar kasus ini pun menyebar luas ke seluruh Jepang. Bahkan Kaburagi pun sampai tercengang mendengar berita kejahatan itu di TV. Dan sepertinya Kaburagi mengenal sosok Yanto yang ada di TV.
Diketahui kini Kaburagi bekerja di sebuah panti jompo dan kini dia mengganti namanya menjadi Sakurai. Ingat ya, sekarang nama tokoh utama kita udah ganti lagi nih jadi Sakurai. Di panti jompo sendiri, ternyata Sakurai memiliki seorang teman pria bernama Dennis dan seorang petugas baru yang sangat cantik bernama Mai yang ini orangnya. Ya, buat kalian yang ngikutin Sensasi Trends, pasti kalian tahu bahwa pemeran Mai ini adalah orang yang sama dengan pemeran Haruka di film Never Let Misumiso yang tak lain adalah mantan gua. By the way, kalau kalian belum nonton alur cerita film Never Let Misumiso, abis ini nonton ya. Filmnya seru banget. Bahkan bisa tembus hingga 600.000 viewers. Keren kan? Oke, lanjut. Di sini terlihat Mai yang sepertinya naksir dengan Sakurai. Dan pagi itu Sakurai mengajak Mai untuk merawat seorang jompo di lantai 2. Dan ternyata orang tua jompo itu adalah ibu Yoshiko, yang tak lain adalah saksi mata atas kasus kejahatan yang memfitnah Sakurai alias Kaburagi. Di sini akhirnya terungkap fakta bahwa ternyata tujuan Sakurai bekerja di panti jompo ini adalah untuk merawat Yoshihiko dengan baik. Sebab jika Yoshihiko bisa sehat lagi dan ingatannya pulih, Sakurai berharap Yoshihiko bisa memberikan kesaksian dengan benar. Sakai Mai desu. Ketika jam makan siang, Mai yang naksir berat pada Sakurai pun mencoba mengajak Sakurai jalan-jalan di akhir pekan. Dan Mai pun sangat kaget karena Sakurai mau menerima ajakan itu. Sementara itu di tempat lain, terlihat Kazuya yang mendatangi Sayaka. Di sini mereka berniat untuk bekerja sama menolong Kaburagi karena mereka yakin bahwa Kaburagi tidak bersalah. Beberapa hari kemudian, terlihat Mai dan Sakurai yang pergi berkencan di sebuah danau buatan yang sedang membeku. Sakurai-san te 恋人とかいないんですか？どうなんでしょう。気になる。Di sini Mai begitu bahagia karena berhasil kencan dengan pria yang dia suka. Bahkan saking bahagianya, dia sampai memfoto Sakurai untuk dipamerkan ke teman-temannya. Sementara itu di tempat lain, terlihat Nugi yang sedang berpikir keras sampai gak bisa berak untuk melacak keberadaan Kaburagi. Hingga akhirnya dia menyadari bahwa mungkin saat ini Kaburagi sedang mencari ibu Yoshihiko, si saksi kunci. Nugi pun pergi ke perusahaan media untuk mencari Sayaka. Namun di sini dia hanya bertemu dengan teman Sayaka yang bernama Johnny karena Sayaka sudah lama keluar dari perusahaan ini. Nugi pun mencoba menanyakan keberadaan Kaburagi pada Johnny karena ternyata diam-diam Johnny pernah bertemu dengan Kaburagi. Setelah mendapatkan informasi dari Johnny, mereka pun pergi ke sebuah pabrik ikan sale. Diketahui ternyata dahulu Kaburagi pernah bekerja di sini untuk mendekati adik Yoshiko supaya dia bisa menemukan di mana Yoshiko disembunyikan. Hingga suatu hari, Johnny yang selalu menulis berita tentang kasus Kaburagi tak sengaja bertemu dengan Kaburagi di pabrik ini ketika Johnny ingin menginterview adiknya Yoshiko untuk mengungkap kebenaran kasus Kaburagi. Di waktu yang bersamaan, tiba-tiba negara Jepang dihebohkan dengan beredarnya video orang yang mirip Kaburagi. Yang ternyata video itu adalah hasil uploadan Mae yang tak sengaja menjadi viral.
Sayaka yang melihat video itu pun segera bergerak menuju Panti Jompo. Begitu juga dengan Nugi yang ternyata posisi mereka tidak jauh dari Panti Jompo. Sementara itu Sakurai alias Kaburagi yang sudah menyadari bahwa keberadaannya sudah diketahui segera menjumpai Ibu Yoshiko berharap dia bisa mengingat kembali siapa pelaku sebenarnya. Yoshiko-san, onegaishimasu. Anohi nani ga atta no ka? Onegaishimasu. Namun semua itu sia-sia karena Ibu Yoshiko masih tidak bisa mengingat apa-apa. Omoidasenai no. Tak lama kemudian, Mai pun muncul dan meminta Kaburagi untuk segera kabur. Namun di sini Kaburagi menolak dan malah meminta Mai untuk membantunya. Di saat tempat itu sudah terkepung polisi, Kaburagi pun tiba-tiba keluar dengan berpura-pura menyandra Mai supaya tidak ada polisi yang masuk ke Panti Jompo. Kaburagi, Di sini Kaburagi berkata bahwa dia bukan pelakunya dan sesungguhnya polisi Nugi sudah tahu siapa pelaku sebenarnya. Hingga di malam harinya, dibantu oleh Mai, Kaburagi pun melakukan siaran langsung di YouTube sambil berusaha membuat Yoshiko mengingat kembali siapa pelaku sesungguhnya. Hal itu Kaburagi lakukan supaya masyarakat Jepang tahu bahwa bukan dia pelakunya dan polisi Jepang hanya bekerja sak kepenak udel dewe. Dan disinilah kita akan kembali diperlihatkan flashback kejadian yang sesungguhnya. Yang mana dahulu ketika Kaburagi pulang sekolah, tanpa sengaja dia mendengar suara jeritan di sebuah rumah. Dan setelah dicek, ternyata penghuni rumah sudah dihabisi oleh seseorang yang kalau dilihat dari belakang mirip dengan Kaburagi. Namun ternyata orang itu bukan Kaburagi, melainkan si Kianto. Tapi karena saat itu Yoshiko benar-benar trauma melihat kejadian mengerikan itu. Akhirnya Yoshiko pun mengira bahwa orang itu adalah Kaburagi. Ditambah lagi saat itu, Kaburagi yang niat menolong dengan mencabut sabit dari tubuh korban, membuat polisi yang datang mengira bahwa Kaburagi jugalah sebagai pelakunya. Di sini Kaburagi masih terus meminta Yoshiko untuk mengingat lagi kejadian itu. Namun di waktu yang bersamaan, atasan Nugi juga memerintahkan Nugi untuk masuk dan melakukan penangkapan. Alhamdulillahnya karena terus ditanya, akhirnya Yoshiko mulai bisa mengingat kembali kejadian itu. Namun ketika ingin memberitahu nama pelaku sesungguhnya, tiba-tiba beberapa hari kemudian, Sayaka pun mengundang Mae untuk berkumpul dengan ayahnya dan juga Kazuya untuk mengumpulkan dukungan demi kebebasan Kaburagi. Mae yang kemarin sempat mendengar dari Kaburagi bahwa pelakunya adalah Kianto, akhirnya tanpa pikir panjang langsung bergabung dengan tim pembebasan Kaburagi ini. Di tempat lain kita akan diperlihatkan Nugi yang sedang menghadap atasannya, yang mana sang atasan mengatakan bahwa sudah mulai banyak bukti bermunculan bahwa pelaku dari semua kejahatan berantai ini adalah si Yanto Ashikaga. Namun meski begitu,
sang atasan masih tetap memerintahkan agar Kaburagi harus tetap jadi tersangka, sebab jika masyarakat tahu polisi salah tangkap, maka nama baik kepolisian Jepang akan tercemar. 本件において真実は重要ではないんですよ。一家殺人事件の犯人は冠城圭一です。その立場は失墜するだろう。 Waduh, kok ceritanya mirip kayak kasus kejadian di suatu negara beberapa tahun lalu ya guys, yang bahkan sampai masuk ke TV dan viral di internet. Teman-teman ada yang tahu itu kasus apa? Dan dari negara mana? Ayo, yang tahu coba tulis di kolom komentar ya. Nagi yang hatinya kacau karena mendapat misi jahat, akhirnya pergi menjumpai Kaburagi. Dan di sini Nugi kembali bertanya, kenapa kemarin Kaburagi mencoba untuk melarikan diri? Mendengar pertanyaan itu, Kaburagi pun menjawab, setelah mendapatkan jawaban itu, Nugi pun bersama atasannya melakukan jumpa pers. Dan betapa terkejutnya sang atasan karena Nugi berani menentang perintahnya, lalu dengan lantang mengatakan bahwa pihak kepolisian telah salah tangkap terhadap Kaburagi. Kejadian ini pun menjadi viral ke seluruh Jepang, hingga membuat Mai dan teman-temannya sampai terkejut dan tak percaya. Hingga di hari ke-819 semenjak Kaburagi melarikan diri, akhirnya persidangan Kaburagi pun digelar lagi. Dan setelah menimbang dan menilai, akhirnya hakim pun memutuskan ya, memang di film ini tidak ada suara hakim yang menyatakan Kaburagi bebas. Namun karena orang-orang di sini pada tepuk tangan serta Kaburagi menangis bahagia, maka bisa dipastikan Kaburagi bebas. Dan film pun tamat. Nah, seperti itulah kisahnya guys. Menurut kalian, ada nggak sih orang yang tersindir sama film ini? Kalau menurut gua, sepertinya tukang cilok harus tersindir karena nggak muncul sama sekali di film ini. Menurut kalian gimana guys? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, kasih tahu gua. Oh iya teman-teman, kalau kalian lagi santai, gua saranin tonton video Sensasi Trends yang lain ya. Gua jamin, insya Allah kalian pasti suka. Karena video yang gua buat itu udah gua filter dari film-film terbaik. Tapi meski begitu, gue juga ngingetin kalian agar jangan lupa sholat ya guys. Jangan gara-gara keasikan nonton, jadi meninggalkan kewajiban kalian. Dari jauh gue doain, semoga rezeki kalian lancar, tahun ini dikasih rezeki Allah uang 2 miliar. Dan semoga bukan hanya di dunia, tapi kita bisa terus berteman hingga akhirat kelak. Amin. And then, seperti biasa, masih bersama gue Ren. Ya, pastinya di Sensasi Trends. Akhir kata untuk menghemat kuota, sampai jumpa lagi di video Sensasi Trends berikutnya. Bye-bye.